dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, teman-teman kelas 4 EA 32. Ya, saya pada kali ini pertemuan ke-13. Sebelum masuk ke pertemuan ke-13, saya melakukan pemutaran video pembelajaran ini sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ya atau PDD UKT-PT sertifikasi dosen 2022 ya. Program studinya adalah S1 Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Gunadarma. Ya. Baik, minggu ke-13 kali ini akan kita bahas. Saya share screen dulu ya. Nah, ini adalah RPS pada minggu ke-13 ya. Jadi RPS adalah rancangan pembelajaran semester ya, di mana di minggu ke-13 ini kita ada 5 pembahasan sub CPMK atau indikator pembelajaran ya, di mana indikator pembelajaran ini terdiri dari poin pertama mengetahui bagaimana lingkungan bisnis tradisional berubah menjadi e-commerce ya, kemudian memahami bentuk pemasaran industri melalui e-commerce, kemudian memahami pembuatan pasar elektronik lewat internet ya, dan yang keempat memahami pembuatan bisnis site dalam bentuk World Wide Web lewat internet ya, yang kelima menganalisis bagaimana perkembangan dan pasar elektronik dan internet di masa yang akan datang. Nah, bahan kajiannya ada 5 ya. Bahan kajiannya berarti materi yang akan kita pelajari di minggu ke-13 ini ada pengertian daripada e-commerce ya, kemudian perubahan lingkungan bisnis, kemudian ada business to business form of e-commerce, kemudian penggunaan internet, dan yang terakhir adalah strategi pemasaran untuk pemasaran elektronik. Oke, ini adalah capaian RPS di minggu ke-13 ya. Sebelumnya ya dari minggu pertama sampai minggu ke-12 sudah kita bahas ya untuk materinya. Ini RPS-nya. Oke, kita selanjutnya masuk ke materi kita hari ini. Ya, saya izin share screen untuk materinya ya. Nah, sudah terlihat teman-teman tampilan materinya? Sudah, Bu. Sudah. Baik, yang pertama bab ke-13 ada pemasaran industri dan e-commerce ya. Ada di mana cakupan video pembelajaran ini tadi saya jelaskan ya sedikit tentang deskripsi mata kuliah manajemen pemasaran industri, di mana deskripsi mata kuliah manajemen pemasaran ini tujuannya adalah agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang pemasaran industri dan e-commerce pada manajemen pemasaran industri, dan diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian ya, kemudian pengetahuan, ilmu serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya.
Nanti kita lebih lanjutnya akan dibahas ya, nanti ada tugas ya teman-teman ya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bisa digunakan dalam penerapan penelitian dan ujian akhir. Nah, yang kedua ada capaian pembelajaran mata kuliah, tadi sudah saya jelaskan ya, CPMK tadi ya, capaian pembelajaran di RPS tadi di awal sudah saya jelaskan. Kemudian ada sistem pembelajaran. Ya, sistem pembelajaran kita menggunakan sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu apa sih gitu ya? Nah, sinkronus ini adalah proses pembelajaran secara daring ya atau online. Contohnya, nah pada saat ini kita melakukan pembelajaran secara sinkronus ya melalui media Zoom meeting atau Google Meet ya. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran secara asinkronus. Ya, apa itu Bu gitu ya? Nah, pembelajaran secara asinkronus itu adalah pembelajaran yang dilakukan atau diberikan oleh dosen dengan memberikan tugas ya atau V-class ya atau melakukan pembuatan video. Ya. Nah, itu adalah sistem pembelajarannya. Nah, materi pembelajarannya ya, materi pembelajarannya hari ini untuk materi pemasaran industri sendiri ya, nanti ada 5 aspek pembahasan ya. Nanti lebih dalamnya akan kita kupas, akan kita bahas ya. Kemudian ada indikator pembelajaran ya. Nah, indikator pembelajaran ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena membahas secara mengetahui dan membahas secara tujuan ya, secara keseluruhan terhadap materi yang akan dipaparkan dalam proses pembelajaran ya. Nah, indikator pembelajaran pada materi hari ini ya, indikator pembelajarannya ada 5 ya, di mana yang pertama adalah tentu saja mengetahui bagaimana lingkungan bisnis tradisional berubah menjadi e-commerce ya. Kemudian yang kedua kita mampu memahami bentuk dari pemasaran industri melalui e-commerce ya, kemudian memahami pembuatan pasar elektronik lewat internet ya, kemudian memahami pembuatan bisnis site dalam bentuk World Wide Web lewat internet. Dan yang terakhir, ini kita harus bisa menganalisis bagaimana sih perkembangan dan pasar elektronik internet di masa yang akan datang ya. Nah, ini menganalisis ini nanti kalian bisa nih menjadi penyusunan ya, penyusunan skripsi di tingkat akhir ya, analisis perkembangan daripada pasar elektronik dengan internet. Dilihat dari sekarang ya, semua serba teknologi ya, seiring dengan perkembangan kemajuan zaman ya, secara global sekarang banyak menggunakan sistem elektronik dan internet. Oke, kemudian ada aspek penilaian, ya. Nah, aspek penilaian ini terbagi menjadi 2, ada indikator penilaian dan komponen penilaian. Seperti di awal pertemuan ya, kita sudah menyepakati sistem penilaian, di mana sistem penilaian ini menjadi penting dalam dalam pembelajaran kita selama 1 semester ya. Indikatornya yang pertama ada diskusi atau tanya jawab ya. Nanti diskusi tanya jawab ini ya. Jadi selama nanti saya presentasi ya, ada pertanyaan, kemudian ada soal. Nah, nanti ini akan didiskusikan di mana soalnya ini nanti bisa langsung diselesaikan pada saat kita melakukan Zoom ya, dan nanti saya kasih tugas tambahan ya, mungkin di akhir perkuliahan
di mana tugas ini nanti dikumpulkan terhadap jangka waktu yang sudah kita sepakati atau sudah saya tetapkan, ya. Kemudian tugas tadi ya, kemudian tugas di sini nanti saya memberikan tugas membuat video, ya. Kemudian ada UTS, ya. UTS ini sudah kita laksanakan di minggu ke-10, di minggu ke-11, sorry. Di minggu ke-11 kita sudah melakukan ujian tengah semester, ya. Dan nilainya juga sudah saya hasil ujiannya sudah saya nilai, ya. Alhamdulillah nilainya bagus, ya. Saya merasa kalian bisa memahami materi yang sudah saya paparkan di minggu pertama sampai dengan minggu ke-10, ya. Kemudian ada UAS. Nah, UAS ini nanti diselenggarakan setelah perkuliahan di minggu ke-14 selesai, ya. Kemudian ada kedisiplinan atau presensi. Nah, kedisiplinan atau presensi ini adalah ketaatan yang sudah disepakati di awal, ya, di mana pada saat perkuliahan mahasiswa diwajibkan untuk on cam, ya, untuk on cam. Kemudian mahasiswa juga tepat waktu, ya, masuk ke room, di mana kita sudah menyepakati kalau kita mulainya di jam 7, ya, sesuai dengan jadwal perkuliahan kita, jadwalnya di jam 7 pagi, maka 10 menit sebelum perkuliahan dimulai, linknya sudah saya share, berarti kalian sudah siap-siap. Jadi kita on time di jam 7 pagi, sudah mulai langsung perkuliahan, ya. Nah, ini indikatornya. Nah, sistem penilaian bagaimana, Bu? Gitu ya. Nah, untuk sistem penilaiannya, kuis itu nilainya sebesar 20%, ya. Kemudian tugas nilainya adalah sebesar 10%, ya. Kemudian nilai UTS 30%. Yang keempat, nilai UAS 30% dan kedisiplinan atau presensi sebesar 10%. Oke, teman-teman bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Kita masuk ke agenda pembahasan, ya. Agenda pembahasan ini adalah materi kita pada minggu ke-13, ya. Materinya yang pertama ada pengertian daripada e-commerce, kemudian ada perubahan lingkungan bisnis, ya. Kemudian ada business to business form of e-commerce, kemudian penggunaan internet, ya, penggunaan internet, dan terakhir strategi apa sih dalam memasarkan produk pemasaran sehingga produk tersebut dapat diminati atau digemari oleh konsumen pada saat ini, ya. Baik, saya tampilkan dulu. Nah, ini adalah pengertian daripada e-commerce, ya. Pengertian daripada e-commerce. E-commerce sendiri sebagai pendukung pemasaran perusahaan, ya, khususnya dalam pemasaran industri, ya. Kemudian e-commerce juga merupakan salah satu sebagai satu set, ya, dinamis secara teknologi, kemudian aplikasi dan proses bisnisnya yang menghubungkan antara perusahaan, ya, konsumen, kemudian di situ juga ada komunitas tertentu di mana terjadi transaksi secara elektronik, ya. Nah, kalau dari tampilan slide yang saya tampilkan secara umum, pengertian dari e-commerce adalah metodenya, ya. Ada metode bisnis di mana metode ini dilakukan secara modern yang menunjukkan kebutuhan organisasi maupun konsumen, ya, di mana ini juga bisa mengurangi biaya, ya. Kemudian bisa meningkatkan mutu barang dan jasa, ya, serta meningkatkan kecepatan dalam pelayanan, ya, atau
proses penggunaan teknologi secara digital ya untuk mentransfer informasi antar organisasi ya. Dilihat sekarang perkembangan teknologi semakin canggih ya, serba digital ya. Nah, ini sangat mendukung nih kalau kita melakukan pemasaran ya, industri dengan menggunakan e-commerce ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Zidan dan Samuel bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Baik, kita lanjut atau ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada, Bu. Tidak, oke. Baik, kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, ini ada perubahan lingkungan ya. Perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan ini ya, perubahan lingkungan bisnis ini terjadi setiap saat ya. Biasanya atau umumnya berupa adanya perubahan atau gerak dari perubahan salah satu maupun gabungan dari faktor-faktor luar perusahaan ya, jadi ekstern daripada perusahaan. Nah, ekstern ini skalanya bisa skala nasional ya, bisa skala regional, dan yang paling cakupan luas adalah secara global ya. Oke, secara global tadi ya. Kemudian, nah kalau kalian lihat nih ada gambar ya, ada gambar seorang bapak naik tangga ya, di mana perubahan lingkungan yang pertama bisa dilihat adalah meningkatkan efisiensi komunikasi bisnis ya. Setelah efisiensi, mengembangkan bagian pasarnya ya, dan terakhir harus bisa memelihara kelangsungan perusahaan dalam jangka yang panjang ya. Oke, yang di sini bisa dipahami dulu. Bu, saya mau tanya, Ya, silakan Niken. kenapa pemasaran digital lebih disukai daripada pemasaran tradisional? Ya, Kasih, Bu. ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Niken. Ya, kenapa pemasaran digital lebih disukai daripada pemasaran tradisional ya. Nah, ini sekarang eranya adalah era pemasaran secara digital ya. Kemudian karena digital pasti prospeknya sangat luar biasa, Niken. Nah, alasan kontribusinya terhadap perusahaan biasanya akan semakin baik ya. Kemudian mencapai suatu kesuksesan dalam pemasaran digital bisa dibandingkan dengan pemasaran secara tradisional ya. Apa sih yang pertama, efektivitas biayanya lebih minimal ya, efektivitas biayanya lebih bagus, kemudian jangkauannya global ya, kemudian analisisnya lebih mudah, dan kinerjanya tentu saja akan lebih baik ya. Itu Niken, bisa diterima atau dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya Niken, bagus ya. Tadi ada perubahan ya, kemudian kita masuk ke bisnis to business ya. Nah, bisnis to business the form e-commerce ini ada 2 poin penting ya, 2 poin penting, di mana poin pertama menggambarkan interorganisasional system. Apa itu interorganisasi sistem ya? Nah, ini muncul karena adanya kebutuhan dunia bisnis untuk saling berhubungan dengan partner bisnisnya, ya. Kemudian memperlancar juga dalam proses bisnis, ya, di mana di situ terjadi adanya penjual dan pembeli ya, yang tentu saja terlibat dalam transaksi secara rutin, ya, secara rutin dalam jaringan komunikasi, ya. Kemudian yang kedua ada electronic market. Nah, electronic market ini ada pasar ya, di mana ada tempat ya, terjadi suatu informasi, baik itu produk ya, jasa, dan pembayaran
dilakukan ya, terjadi pertukaran ya, di mana dalam pasar elektronik tersebut dilakukan jangkauannya secara global ya, aksesnya juga lebih mudah dalam mendapatkan suatu informasi, dan layanan bagi konsumen akan lebih bagus biasanya ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Bu, maaf saya mau tanya lagi. Ya, Niken. Produk apa aja yang dijual di e-commerce? Nah, produk apa aja sih yang bisa dijual di e-commerce gitu ya? Nah, kalau secara umum ya, kita bisa ngambil contoh e-commerce yang terkenal saat ini apa sih, kalian sebagai mahasiswa ya, pasti perkembangan teknologinya update ya, up to date. Ya, contohnya ada Tokopedia ya, kemudian ada Shopee ya. Nah, tentu kita semua sudah pada tahu apa aja sih produknya yang dijual ya. Nah, produk yang dijual adalah semua kebutuhan sehari-hari ya, baik itu dari makanan ya, mau pakaian, kemudian elektronik ya, obat-obatan, kemudian sampai dengan perhiasan. Nah, produk jasa lainnya ada nggak Bu? Seperti asuransi, ada ya, ada, itu masuk juga ke dalam produk yang dijual di e-commerce ya. Nah, Niken, apa bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Teman-teman yang lain, Samuel dan Zidan, bisa dipahami? Pahami, Bu. Baik. Kita masuk ke slide berikutnya ya, teman-teman ya. Nah, ini ada penggunaan daripada internet ya. Penggunaan internet ada fitur-fiturnya ya, fitur-fitur internetnya yang penting di dalam e-commerce ya. Yang pertama, kemampuan keterhubungan internet dengan perusahaan, tadi jangkauannya sampai dengan secara global itu ya. Kemudian jangkauannya yang kedua internasional ya. Kemudian pembagian kepemilikannya juga lebih jelas ya biasanya. Kemudian poin keempat, ada kemudahan untuk dijangkau atau untuk dimasuki ke dalam pasar ya. Kemudian ada fleksibilitas ya. Dan terakhir yang keenam, biayanya rendah untuk bisnis dalam internet. Nah, ini adalah fitur-fiturnya ya. Ada pertanyaan dulu? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, Samuel mau nanya apa? Ntar, Bu. Ya, saya tunggu pertanyaannya. Kalau strategi paling efektif untuk etensitas e-commerce itu apa, Bu? Nah, untuk strateginya ya, untuk membangun strategi pemasaran yang tepat untuk bisnis e-commerce, kita harus tahu dulu nih tujuannya, Samuel. Ya, kemudian sasarannya, sasaran mereknya, kemudian misinya ya, kita harus tahu dulu lebih jelas lagi ya tujuan yang mau kita capai dalam membangun strategi pemasaran itu apa ya. Ada 7 strategi pemasaran e-commerce ya. Oke, yang pertama strategi pemasarannya baik itu bisa dilakukan secara email, kemudian pemasaran secara konten ya, kemudian strategi pemasaran mesin dan sebagainya ya. Bisa dipahami, Samuel? Bisa, Bu. Makasih, Bu. Ya, baik. Kita masuk ke strategi pemasaran untuk pemasaran elektronik. Ya, strategi pemasaran untuk pemasaran elektronik tadi ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama segmentasi dan penentuan sasaran serta target.
Yang kedua ada diferensiasi produk dan positioning, dan yang ketiga strategi bauran pemasaran. Oke, ada pertanyaan dulu? Oh ya, saya Bu mau nanya Bu. Ya, baik, silakan Zidan. Bentar ya. Ya, Oh ya, apa tujuan utama dari segmentasi pasar? tujuan utamanya adalah harus bisa meningkatkan efektivitas strategi pemasaran produk maupun jasa yang ditawarkan, ya. Karena apa? Dengan adanya pengetahuan akan target konsumen, ya, proses pemasaran daripada suatu bisnis akan jauh lebih baik, ya. Bisa dipahami, Zidan? Ya, cukup paham Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, teman-teman, materi kali ini sudah memenuhi ya dari kriteria mata kuliah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Sudah dipahami materinya? Cukup Ibu. Cukup. Baik, terima kasih untuk hari ini partisipasinya dalam perkuliahan kita di minggu ke-13. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Ya.